Ragam pemakaian terakota inilah lantas membuat banyak arkeolog bilang kalau setiap jengkal tanah di candi era Jawa kuno bagian timur mudah menemukan artefak berbahan terakota. Tiap jengkal ini. Selamat datang teman-teman di channel Kitab Kala, tempat kita memulai informasi tentang sejarah, keberbekalaan, dan kebudayaan Indonesia. Sebelum mulai ada pertanyaan, kalau di film Black Panther bahan vibranium menjadi aset utama Wakanda untuk membangun kerajaan, lalu kira-kira di kerajaan Majapahit apakah ada bahan sejenis yang bisa meningkatkan kesejahteraan kerajaan? Yuk coba kita bahas, jangan lupa subscribe dan like dulu. Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai keaslian sosok Mahapati Gajah Mada yang sudah beredar secara umum. Dipakainya bukti terakota berbentuk wajah ini sebagai Gajah Mada mengindikasikan hal lain, yakni telah munculnya budaya pembuatan benda berbahan dasar tanah liat yang dibakar atau sering disebut dengan terakota. Ini wajah terakota yang katanya wajah Gajah Mada. Ada sebanyak ini loh. Bahkan ya terakota digunakan sebagai berbagai bahan atau alat bantu atau benda seni lain seperti celengan, arca, hiasan tiang rumah, saluran air, dan benda-benda lainnya. Ragam pemakaian terakota inilah lantas membuat banyak arkeolog bilang kalau setiap jengkal tanah di candi era Jawa kuno bagian timur mudah menemukan artefak berbahan terakota. Tiap jengkal ini. Minggu lalu sempat bahas beberapa temuan candi baru di Jawa Timur sama senior. Dia tiba-tiba nyeletuk, enak ya Jawa Timur, temuan arkeologinya banyak. Kalau dipikir ya bener sih. Lalu apa ya kira-kira penyebab banyaknya temuan kayak gini justru di era Jawa kuno bagian timur? Oke gini, bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa bagian tengah ini nggak melulu Jawa Tengah ya, tapi sekitar era Borobudur dan Prambanan punya ciri yang berbeda dengan Jawa kuno bagian timur. Perbedaannya mungkin coba bisa kamu bandingin. Ini Candi Prambanan di Jogja dan ini Candi Brahu di Mojokerto. Ya betul, bedanya paling mencolok adalah bahan penyusunnya. Kalau era Jawa kuno bagian tengah itu pakai batu andesit, kalau era sekitar Jawa kuno bagian timur itu pakai bata. Secara bentuk dua candi ini hampir sama, yakni menjulang ke atas. Tapi dari segi detail jelas era Jawa kuno bagian timur tingkat estetisnya itu udah tinggi, jadi ngaruh banget ke ornamen yang ada di bangunannya. Ya walaupun corak keagamaan dua candi ini berbeda ya. Yang Prambanan ini Hindu, kalau yang Brahu ini Buddha. Gimana cara bedainnya? Mau kita bahas di video selanjutnya? Gimana? Tulis pendapat kalian di komen. Jadi bahan tanah liat dibakar ini, baik yang jadi bata buat bangunan atau terakota yang jadi alat bantu, merupakan bahan andalan di era Jawa kuno bagian timur, terutama di kerajaan Majapahit. Ya kamu bayangin aja, tadi benda seperti hiasan tiang rumah atau celengan terakota ini kan bisa masuk ke barang kebutuhan tersier ya, yang mana barang-barang ini dibutuhin saat orang-orang udah makmur secara ekonomi bahkan sosial. Apalagi dalam pembuatan bangunan dengan bahan bata yang mungkin jauh sebelumnya menggunakan bahan batu andesit, harus dibahat, bahannya berat, butuh banyak tenaga. Akhirnya ada bahan yang tinggal cetak, dikerasin dengan dibakar, lebih ringan dan butuh tenaga yang lebih sedikit. Ya efeknya pembangunan di Majapahit dan sekitarnya bisa lebih cepat, efisien, dan lebih banyak. Gak kaget kalau di sekitar sana sekarang lebih sering ketemu artefak atau bangunan kuno dibandingkan era atau sekitar Borobudur, Prambanan. Nah gitu deh, ternyata kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya di era Jawa kuno bagian timur terasa sangat nyata kompleks dalam penggambaran kembali kondisi zaman dulu di zaman sekarang.
Ya, salah satunya karena pemanfaatan terakota dan bata sebagai bahan utama membangun kerajaan. Kayak jadi sangat tergambar gitu gimana wujud kemegahan kerajaan Majapahit. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Kira-kira bahas apa lagi ya kita? Atau kamu ada yang mau didiskusikan, tulis di komen. Sampai jumpa di video Kitab Kala lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.